Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi sosiologi kelas 11 bab 3, yaitu perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Pertama, partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Perbedaan dalam masyarakat membentuk keberagaman dalam masyarakat sehingga melahirkan masyarakat yang majemuk. Menurut Varnival, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang berkehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Menurut Usman Veli, masyarakat majemuk dikategorikan menjadi dua hal, yaitu masyarakat dengan pembelahan horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal, struktur masyarakat ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, adat, dan perbedaan kedaerahan. Dan secara vertikal, struktur masyarakat ditandai dengan adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukuplah tajam. Keragaman di dalam masyarakat tidak hanya menciptakan keunikan, tetapi juga dapat menimbulkan sikap partikularisme kelompok. Paham partikularisme kelompok pada dasarnya cenderung mengutamakan mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan bersama ataupun publik. Sikap partikularisme jika tidak disikapi dengan bijak maka akan menimbulkan konflik. Struktur sosial. Hakikat dan ciri struktur sosial, para ahli sosiologi memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan struktur sosial. Secara sederhana dapat kita katakan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Abdul Shani menyebutkan bahwa struktur sosial memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat, yang memberikan batasan-batasan pada kegiatan yang mungkin dilakukan oleh organisasi dalam masyarakat. Yang kedua, struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara individu pada saat tertentu. Ketiga, struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Dan keempat, struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis dan memiliki kerangka yang berbentuk suatu tatanan. Yang kelima, struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian. Pertama, di dalam struktur sosial terdapat peranan yang bersifat empiris dan proses perubahan dan perkembangan. Dan kedua, dalam setiap perubahan dan perkembangan tersebut terdapat tahapan perhentian di mana terjadi stabilitas. Cara-cara memperoleh status atau kedudukan. Pertama, ascribe status, yaitu kedudukan atau status yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Kedudukan tersebut diperoleh sejak lahir. Kedua, ascribe status, yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang dengan usaha atau disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja. Yang ketiga, assigned status, yaitu kombinasi dari kedua cara memperoleh status di atas. Status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain. Dalam struktur sosial dikenal dua konsep penting, yaitu status dan peran. Yang kedua, Ralph Linton mendefinisikan status sebagai suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran merupakan aspek dinamis dari status seseorang. Menurut Surjono Sukanto, status dan peran mempunyai arti penting dalam pola hubungan timbal balik individu dan masyarakat. Status dan peran merupakan unsur baku dalam sistem lapisan sosial. Dengan status tertentu, seseorang memiliki sekumpulan hak dan kewajiban yang mengarahkan perilakunya agar sesuai dengan pola hubungan antara norma yang ditentukan dari status tersebut. Menurut Robert, bahwa dalam struktur sosial terdapat beberapa peran yang terkait, yang menyebutkan hal itu sebagai perangkat peran. Perangkat peran yaitu pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu.
Fungsi dan bentuk struktur sosial. Mayor Volak menyatakan bahwa struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menambah atau menanamkan disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Menurut Fitter, beliau membagi bentuk struktur sosial menjadi dua tipe, yaitu interest social structure dan consolidated social structure. Yang pertama, sebuah struktur sosial dikatakan interested jika keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat menyilang atau berpotongan, artinya keanggotaan dalam kelompok sosial tersebut memiliki latar belakang ras, suku, bahasa, ataupun agama yang berbeda-beda. Yang kedua, sebuah struktur sosial dikatakan consolidated jika terjadi tumpang tindih parameter atau tolak ukur dan mengakibatkan penguatan identitas keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial. Menurut Nasikun, dalam konteks Indonesia, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal ataupun vertikal. Secara horizontal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bahasa, agama, dan adat. Sedangkan secara vertikal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan sosial. Dalam banyak literatur, struktur sosial horizontal disebut diferensial sosial, sedangkan struktur sosial secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.